Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fafuji di sini dalam mata pelajaran matematika ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Untuk lebih memahami materi ini, alangkah lebih baiknya kalian hafal dulu sudut-sudut istimewa yang Bapak tugaskan sebelumnya ya. Yang sin 0 derajat, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, dan seterusnya. Oke, itu harus hafal. Oke, di aturan sinus ini, syaratnya itu ya, kalian harus hafal tentang sudut-sudut istimewa. Kenapa di sebelumnya ditugaskan untuk hafal tentang sudut-sudut istimewa dulu? Alasannya untuk ini, karena pembelajaran selanjutnya kita membahas tentang aturan sinus yang harus hafal dulu sudut-sudut istimewa. Oke, di aturan sinus ini ada rumus yang harus kalian pahami, di mana A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Gampang ya, bisa diingat ya. Ya, kalau A ya berarti A per sin A, B per sin B, C per sin B, C. Ya, dan kalau harus kalian ingat juga, A besar itu nama sudut, B A kecil itu garis ya, garis BC. Dan seterusnya. Misalkan kita ada soal seperti ini. Diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 4 cm. BC-nya 2/2 dan sudut A-nya sama dengan 30 derajat. Oke. Misalkan yang ditanyakannya tentukan besar sudut C ya. Dari sini kita sudah tergambar mana yang akan kita pakai, persamaan mana yang akan kita pakai. AB itu kan C ya. Garis C. Garis AB itu C. Terus BC itu A kan. Maka diketahui AB-nya itu 4 cm dan BC-nya itu 2/2. Oke. Dan diketahui sudut A itu sama dengan 30 derajat. Berarti ada di sudut A. Sudutnya itu 30 derajat. Yang ditanyakan besar sudut C. Nah, berarti di sini hanya persamaan A dan C ya. Yang dicari itu hanya persamaan A dan C. Karena tujuan akhir kita mencari nilai sudut C. Ya, tujuan akhirnya itu mencari nilai sudut C. Oleh karena itu, rumus yang kita pakai berarti A per sin A sama dengan C per sin C. Oke. Paham ya? Karena yang diketahuinya A dan C itu. Tujuan akhirnya mencari nilai sudut C. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal masukkan saja nilai yang ada di soalnya. Ya. A-nya berapa, sin A-nya berapa, C-nya berapa, sin C-nya berapa. Sin C ditanyakan ya. Oke, kita lanjut di sampingnya ya. Kita lanjut di sampingnya. Kita tulis ulang dulu. A per sin A sama dengan C per sin C. Mohon maaf ya, agak sedikit kepotong gambarnya. A per sin A sama dengan C per sin C. A-nya itu
2 akar 2 per sin A-nya itu sin 30 derajat. Selanjutnya C-nya itu 4 ya, per sin C. Karena sin C-nya itu dicari ya, ditanyakan. Sudut C-nya ditanyakan. Berarti 2 akar 2 sin C kali silang ya, sama dengan 4 sin 30. Nah, di sini kalian mencari nilai sin 30. Sin 30 itu berapa gitu. Kita sederhanakan dulu. Sin C sama dengan 4 sin 30. Sin 30 berapa? Oke, kalau sudah hafal nggak usah langsung buka-buka buku ya. Jadi untungnya kalian yang hafal ya seperti ini. Sin C sama dengan 4 kali setengah per 2 akar 2. 2 akar 2 didapat dari sana ya, dari sampingnya. Maka didapat sin C sama dengan 4 per 2-nya bisa disederhanakan jadi 4 dibagi 2, 2 kan ya. Jadi 2 kali setengah per akar 2. Oke, 2 kali setengah 1 per akar 2. Akar 2. 1 per akar 2 kan itu harus dirasionalkan ya. Kita rasionalkan dulu. 1 per akar 2 berarti dikali dengan akar 2. Berarti 1 dikali akar 2, akar 2, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Akar dikali akar hilang ya, kalau bilangan yang sama. Maka didapat 1 per 2 akar 2. Oke. Nah, 1 per 2 akar 2 ini kan sama aja dengan sin 45 ya. Jadi sin 45 derajat itu kan setengah akar 2. Berarti nilai C-nya itu adalah 45. Oke. Berarti didapat ya, besar sudut C sama dengan 45 derajat. Oke, silahkan dipahami ya. Semoga paham. Oke, selanjutnya kita bahas tentang aturan kosinus. Ya, kalau tadi aturan sinus, berarti kalian wajib hafal sudut-sudut istimewa dari sinus. Nah, kalau ini aturan kosinus, berarti kalian alangkah lebih baiknya hafal tentang aturan kosinus. Oke. Nah, di aturan kosinus, rumus yang harus kalian hafal, di sana ada A kuadrat, A kecil ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, dikurangi 2AB, 2BC ya, 2BC cos A. Selanjutnya B-nya B kecil, berarti kalau B kecil itu berarti garis AC ya. Maksudnya garis AC, terus A kecil itu garis BC. Kalau C kecil berarti garis AB. Oke, didapat rumus kalau B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Terus yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Oke, ini diingat ya. Kalau A berarti BC, cosnya tetap A. Kalau B berarti AC, berarti cosnya B tetap. Kalau C berarti AB, berarti cosnya tetap. Oke, misalkan ada soal nih. Diketahui segitiga ABC dengan A sama dengan 4 cm dan B-nya sama dengan 6 cm dan sudut C-nya sama dengan 60 derajat. Yang jadi pertanyaan, tentukan
panjang ya. Misalnya tentukan panjang sisi C. Tentukan panjang sisi C. Kalau yang ditanyakannya panjang sisi C, berarti kita pakai yang C kuadrat kan. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi lihat soalnya baru berarti kalau soalnya seperti ini berarti saya harus mengerjakan menggunakan rumus yang ini gitu. Selanjutnya kita tulis ulang ya biar jelas. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. A kuadratnya berapa? 4 kuadrat. Kan diketahui A-nya itu 4, B-nya itu 6, dan sudut C-nya 60 derajat. Berarti tinggal masukkan saja. 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2, 4 kali 6 cos C-nya 60 derajat. Tuh, ingat di sini ada cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa gitu. Jadi kalian harus hafal. 4 kuadrat berapa? 4 kuadrat 16 ya. Ditambah 6 kuadrat 36 dikurangi 2 kali 4 dikali 6 sama dengan 48. Cos 60 berapa? Setengah ya. Oke, kalau udah seperti ini ya tinggal dihitung saja ya. 16 ditambah 36, 52 dikurang 48 kali setengah 24. Oke, C kuadrat sama dengan 28. Itu C kuadrat, berarti dipindahkan ya. C sama dengan akar 28. Akar 28 bisa disederhanakan? Nah, kita coba, berarti 4 kali 7. 4 kali 7, 28 kan ya. Sederhanakan lagi, akar 4 dikali akar 7. Akar 4 berapa? Akar 4 itu 2, akar 7 akar 7 saja ya, perlu disederhanakan lagi. Maka didapat hasilnya itu panjang sisi C sama dengan 2 akar 7. Oke. Silahkan dipahami. Oke, selanjutnya kita pelajari luas segitiga. Di sini luas segitiga bisa kita cari dengan menggunakan trigonometri ya, atau sudut sinus. Ya, bisa digunakan dengan menggunakan rumus sudut sinus. Rumusnya itu luas sama dengan setengah BC sin A. Jadi kalau di luas segitiga ini caranya itu sinus sudut yang diapit ya. Sinus sudut yang diapitnya itu sudut terdekatnya berapa gitu. Contohnya seperti ini. Luasnya itu setengah AC sin B, terus luas setengah AB sin C. Ya, kita tulis dulu nih untuk sekedar diingat, sekedar mengingat ya. Sinus sudut yang diapit.
Oke, coba perhatikan ya. Di sini kan sudut A itu diapit oleh garis BC ya. Garis BC. Terus sudut B itu diapit oleh garis AC. Terus sudut C itu diapit oleh garis AB. Itu kan sama ya. Setengah BC sin A, setengah AC sin B, setengah AB sin C. Itu sudut-sudutnya diapit. Jadi kalau pemahamannya ya sinus sudutnya yang diapit. Oke, misalkan ada soal seperti ini. Diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 6 cm. AC-nya sama dengan 3 cm. Dan sudut A-nya sama dengan 30 derajat. Misalkan soalnya seperti ini. Yang ditanyakan tentukan luas segitiga ABC. Jadi yang diketahuinya AB sama dengan 6, AC sama dengan 3, dan sudut A sama dengan 30. Ya, AC-nya 3, AB-nya 6, dan sudut A-nya 30. Itu kan diapit ya. Si sudutnya itu diapit oleh garis B dan C. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti kita menggunakan rumus yang mana? Berarti yang sin A. Berarti luas sama dengan setengah BC sin A. Gampang ya. Setengah dikali BC. B-nya 3, C-nya 6. Sin A-nya itu sin 30 derajat. Oke, setengah kali 3 kali 6 sama dengan 9. Sin 30-nya, sin 30 berapa? Sin 30 sama dengan setengah ya. Maka didapat 9/2. Selesai. Berarti luasnya itu sama dengan 9/2. Atau bisa disederhanakan lagi 4,5 ya. 4/1/2. Satuannya tetap cm. Jadi bisa mengisinya bisa 9/2 atau 4/1/2. Berarti kita simpulkan. Jadi luas segitiga ABC sama dengan 9/2 cm. Oke, sentimeternya sentimeter kuadrat ya. Sentimeter persegi maksudnya. Di sini tidak dituliskan perseginya. Jadi luas segitiga ABC sama dengan 9/2 cm persegi. Oke, bisa dipahami ya. Kalau untuk luas persegi ya. Kalau untuk volume ya kubik berarti. Oke, terima kasih ya. Cukup sekian.